Dan untuk apa kita hidup di dunia? Hanya yatasaka gunaanan kegunakaanan layadri yang si madahada yang si bigairu huda, atau ya udah kita nggak ada ilmu, ya udah hidup di dunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ayahnya Syifa atau Syifa Boyolali. Dan kali ini kita akan membahas, guys, kenapa sih manusia itu harus menuntut ilmu? Nah, jadi kayak gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mencari ilmu dan keluar untuk mencari ilmu, Allah akan menghitungkan itu sebagai syahid apabila dia gugur dalam medan pertempurannya, atau medan pertempuran di sini adalah menurut ilmu ya guys ya, mencari ilmu dalam untuk meraih ridho Allah. Dan dijelaskan juga di kitab Bidayatul Hidayah. Nah, itu kalau kalian cari di kitabnya itu dijelaskan orang yang mencari ilmu itu semua ikan-ikan yang ada di lautan akan berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Dan juga dijelaskan juga bahwa tinta orang yang menuntut ilmu itu sama dengan darahnya orang yang mati syahid. Subhanallah. Kita harus mencari ilmu, dan semua itu di dunia butuh ilmu. Misalnya kita mau masak, nah kita juga harus belajar, namanya ilmu apa? Ilmu tata boga. Dan kalau kita mau bisa ngerias, bisa ini itu, ya kita harus belajar, namanya ilmu apa? Tata rias. Nah, semua itu butuh ilmu. Sholat juga, kalau misalnya sholat, orang yang berilmu sama yang gak berilmu itu beda banget, guys. Jadi orang orang berilmu tidur itu lebih baik, bisa dikatakan ya, orang berilmu itu tidur lebih baik daripada orang bodoh yang beribadah. Kenapa kok gini? Soalnya ilmu itu adalah segala dasar. Kalau misalnya orang nih mau sholat, nah kita juga harus tahu tuh ilmunya sholat apa. Wudhu dulu kan, wudhu, abis itu kita baca-baca doa di setiap sholat kita. Nah kalau misalnya orang awam nggak tahu ilmu untuk sholat tuh gimana, dia nggak wudhu, nggak ini, sholatnya sah nggak bakal sah. Nah ini kenapa Allah mengharuskan semua umat Islam atau semua manusia di dunia untuk menuntut ilmu. Oke, jadi ada ya sebagian orang yang mengatakan udahlah hidup tuh ya udah, hidup cuma di dunia aja, nggak bakal ada pembalasan di akhirat. Nah ini adalah sebuah pendapat yang salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menjelaskan bahwa setelah kehidupan dunia ini adalah ada yang namanya kehidupan akhirat, yaumul hisab, yaumul hasyr, ya itulah namanya hari kiamat, dari pembangkitan, dan segala itu telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus sering-sering ya guys mengaji pengajian, sering baca Quran sama ayat-ayatnya, baca-baca hadis, supaya kita tetap menjalankan perintah kita, yaitu untuk selalu belajar walau kita sudah tua. Nah, belajar itu sebenarnya apa ya, nggak harus anak kecil, orang muda, tapi sebenarnya orang tua itu juga diharuskan untuk belajar. Nah, karena belajar itu adalah suatu kewajiban. Nah, jadi di sini kita harus mencari ilmu di manapun, walau sampai keluar negeri sekalipun. Nah, kenapa keluar negeri? Wah, ini jangan belajarnya cuma di dalam-dalam ya, di sekitar rumah. Udahlah, nggak usah jauh, udah belajar di sini aja gini-gini. Kenapa? Karena di dalam pondok kami itu diajarkan dalam mahfudot, ini ro'aitu buku falma yufsiduhu insala taubah wa in lam yajri lam yatib. Kenapa? Kalau orang itu selalu, misalnya air nih, kalau air terus dia berhenti di satu lubang, dia nggak akan jalan, tetap aja di situ. Nah, ini adalah seperti falsafat kita menuntut ilmu. Kita harus seperti air yang mengalir, mengairi semuanya, dan kita juga jangan cuman bertempat di situ aja ya, belajar di situ aja. Itu bakal yufsiduhu. Nah, kayak nggak maju-maju. Kan di luar sana itu banyak pendidikan dan pengajaran. Nah, kita belajar juga nggak hanya yang dalam sekolah aja ya guys, kita harus juga bisa belajar tentang masyarakat sekitar, bergaul dengan masyarakat sekitar, dan bagaimana kita itu untuk bermuamalah dengan orang-orang sekitar. Nah, pasti sebelum itu kita harus tahu nih gimana ilmu-ilmu, gimana cara kita untuk bergaul dengan masyarakat, dan bagaimana kita untuk menjalani hidup di dunia ini.
Karena manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Allah ini menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa kita hidup di dunia? Hanya yatasaka gunaanan wa gunakaanan. La yadri yamsi madahada, yamsi bi ghairi huda, atau ya udah kita nggak ada ilmu. Oke, jadi ada ya sebagian orang yang mengatakan udahlah hidup tuh ya udah hidup cuma di dunia aja, nggak bakal ada pembalasan di akhirat. Nah, ini adalah sebuah pendapat yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala ini telah menjelaskan bahwa setelah kehidupan dunia ini adalah ada yang namanya kehidupan akhirat, yaumul hisab, yaumul hasyr, ya itulah namanya hari kiamat, dari pembangkitan, dan segala itu telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kita harus sering-sering ya guys mengaji pengajian, sering baca Quran sama ayat-ayatnya, baca-baca hadis, supaya kita tetap menjalankan perintah kita, yaitu untuk selalu belajar walau kita sudah tua. Nah, belajar itu sebenarnya apa ya, nggak harus anak kecil, orang muda, tapi sebenarnya orang tua itu juga diharuskan untuk belajar. Nah, karena belajar itu adalah suatu kewajiban. Nah, seperti belajar itu kita harus selalu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai atau mizan orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu adalah beda. Nah, kalau misalnya orang nggak berilmu tidur, ya udah tidur aja. Tapi kalau orang berilmu tidur, sebelum tidur tuh diniatin, ya Allah semoga anak ini untuk mengistirahatkan diri saya agar ntar bisa beribadah, ini itu dapat pahala. Nah, beda kan orang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Dan semua itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa belajar ya dimanapun kalian berada. Sering-sering ikut majelis taklim. Nah, jangan tinggalin tuh, jangan gengsi nggak mau ikut, jangan. Itu adalah sumber ilmu yang kita dapat dari masyarakat sekitar atau dari orang-orang alim, ulama, yaitu orang yang tahu tentang ilmu pengetahuan agama. Dan jangan lupa untuk belajar, karena never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk menuntut ilmu. Oke, mungkin sampai di sini ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.